Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan kembali, saya Muhammad Farhan, Teknik Indonesia 2017, anggota aktif IKMFT 2017 sebagai SCIKG. Kali ini akan mempresentasikan tentang IKG BMFTUI di triwulan 1. Sebelumnya IKG merupakan suatu asesmen kuantitatif yang menggambarkan bagaimana lembaga terhadap garis besar haluan IKM yang berujung pada tujuan dan usaha IKM FTUI. Job desk saya sendiri sebagai SCIKG adalah memonitor tercapaian masing-masing alur poin, mengevaluasi ketercapaian alur tersebut, dan juga membuat rencana strategis ke depannya agar poin IKG ini dapat terlaksana dengan cukup baik. Nah, dari 33 poin IKG yang ada pada triwulan 1 ini, kami hanya mengukur 11 poin, yaitu ada poin 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B, 5D, 8A, 8B, 9A, dan 9B. Nah, selanjutnya untuk yang pertama adalah bahas satu-satu, yaitu pada poin 2A, jumlah kesepakatan dilanggar. Nah, di poin ini, target 0 dan pencapaiannya juga 0. Nah, rencana yang strategis ke depannya adalah dengan agar BEM semakin taat dengan aturan dan tidak ada kesepakatan yang dilanggar. Yang kedua adalah kehadiran anggota IKM pada forum keIKM-an. Nah, pada poin ini, di triwulan 1 mendapatkan target 200, sementara pencapaian hanya 110. Nah, mengapa ini terjadi? Karena adanya tidak semua bidding dapat terhitung. Karena awalnya 200 ini merupakan refleksi dari semua bidding hingga akhir bulan Maret, namun karena triwulan 1 dipotong menjadi 18 Maret, sehingga ada 3-4 bidding yang tidak dapat diukur, sehingga pencapaiannya hanya 110. Nah, kedepannya juga mungkin membuat bidding lebih menarik lagi agar warga dapat lebih tertarik untuk datang ke bidding. Selanjutnya adalah untuk poin 3A. Poin ketiga ini sudah mendapatkan pencapaian yang cukup baik, yaitu 23% dari target hanya 15%. Range-nya adalah dengan reminder ke masing-masing korbit agar melakukan penjagaan kepada masing-masing bidangnya agar masih sesuai dengan visi misi lembaga. Selanjutnya untuk poin 3B, itu presentasi keberhasilan proker. Nah, di poin ini ada ketidaktercapaian, yaitu 10% dari target 15%. Ini karena ada hambatan kejadian luar biasa ini, sehingga beberapa proker yang ada di triwulan 1 tidak tercapai dan tidak dapat dilaksanakan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jumlah beasiswa dari target 5 pencapaian 6. Nah, jumlah beasiswa ini sudah cukup baik on track gitu. Namun ke depannya karena kondisi luar biasa ini harus tetap memantau Adkesma agar melakukan publikasi beasiswa dan juga pendataan beasiswa agar lebih cukup baik lagi. Nah, pada poin 5B, dari target 10 tidak ada pencapaian, ini dikarenakan adanya kesalahan saya secara SCKG dan bidang Kesma yang saat itu ditanyakan untuk banding BOP, dikarenakan pada saat awal kami merefleksikan bahwa di triwulan 1 ini akan ada banding BOP, namun kami memiliki kekeliruan, ternyata banding BOP ini biasanya dapat dilaksanakan itu pada triwulan 2 ke triwulan 3, yaitu pada semester ganjil, sehingga tidak ada pencapaian pada poin ini. Dan rencana strategis yaitu memastikan di triwulan selanjutnya poin ini dapat terlaksana dengan cukup baik lagi. Selanjutnya adalah untuk presentasi keberhasilan program penyesuaian kebutuhan, ya sama dengan poin sebelumnya pada keberhasilan broker, target ini tidak tercapai dikarenakan adanya kejadian luar biasa, namun hanya sedikit dari target, namun tetap tidak tercapai karena adanya kejadian luar biasa ini. Selanjutnya untuk jumlah karya ilmiah, dari target 100 hanya pencapaian 92 dikarenakan seluruh kami tidak uh, jumlah yang didapatkan hanya seperti sejumlah 92, belum mendapatkan akumulasi dari masing-masing IM, dan ini hanya dari OIM saja, dikarenakan pada awal hanya OIM yang dihitung. Namun ya ini mungkin ke depannya bisa mengatur ulang dari target agar pencapaiannya lebih tepat lagi. Selanjutnya untuk 8B tercapai dengan cukup baik. Ya, untuk ke depannya memastikan iptek dari database mereka agar dapat menghitung cukup baik dari jumlah karya ilmiah dari mahasiswa S1 tersebut. Selanjutnya untuk poin 9A, jumlah output yang dihasilkan dari pembahasan proses kebutuhan gambling, yang tadinya target hanya 1, sekarang menjadi 5. Ini di luar ekspektasi dikarenakan ada banyaknya Sospolnet UI yang dilakukan di triwulan 1, yang dimana pada saat awal MUBES kita tidak menyangka di tahun ini akan ada banyak kasus yang akan diangkat. Namun ternyata pencapaiannya di atas itu dan cukup banyak.
namun ke depannya tetap harus memantau kasrat agar, lebih melakukan banyak pembahasan ini agar di tahun selanjutnya kita dapat menentukan target lebih baik lagi. Nah, terakhir adalah, pembahasan Plexus Boot Hand Gambling yang semestinya ini adalah proker dari Diskantek. Namun proker kasrat ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada kejadian luar biasa ini, sehingga target 50 dari pencapaian hanya 19 ini didapatkan hanya dari Sospolnet FT. Nah, ke depannya adalah memastikan kasrat membuat adanya kegiatan serupa baik online atau segala macam agar poin IKG ini dapat terlaksana. Yang terakhir evaluasi ke depannya adalah, saya sebagai, SIKG berharap agar IKG ini lebih fleksibel dan di tengah kondisi pandemik ini, masing-masing bidang tetap, urge buat, eee, mencari dari tiap masing-masing poin dan juga, eee, saya merasa cukup baik untuk, apa ya, eee, koordinasi dengan SCCKG baik dari MPM maupun dari IM-IM lain. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.